Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri kuliah Filsafat Ilmu dan Epistemologi. Nah, hari ini kita sampai pada pertanyaan terakhir yang sangat penting dari sederet seri kuliah ringan epistemologi yang sudah kita lalui. Pertanyaan terakhir ini sebenarnya seperti mengembalikan pada awal perjumpaan kita kemarin, yaitu mengapa kita harus peduli dengan filsafat ilmu, atau apakah filsafat ilmu itu penting untuk kita pelajari. Karena jangan-jangan filsafat ilmu itu hanya untuk para ilmuwan dan akademisi, atau sebenarnya jangan-jangan kita ini juga harusnya termasuk yang bukan akademisi, harusnya juga memahami dasar-dasar filsafat ilmu. Nah teman-teman, mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya di dalam pikiran ya, apakah ilmu itu benar? Bagaimana kita tahu sesuatu itu merupakan fakta atau cuma sekedar opini? Dan juga mungkin teman-teman bertanya, apakah ilmu pengetahuan sedemikian pentingnya dan bisa menjawab semua pertanyaan hidup kita? Nah, itulah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang menjadi alasan mengapa topik hari ini cukup relevan untuk kita bicarakan. Bukan hanya filsafat ilmu dalam konteks yang biasa diajarkan di ruang-ruang kuliah ya, di kampus, tapi juga bagaimana filsafat ilmu itu ternyata juga nanti ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Maka sebelum lebih jauh kita menyelam, kita harus paham dulu nih, apa sebenarnya filsafat ilmu? Kita kembali ke awal perjumpaan kita ya. Sudah cukup saya terangkan juga tentang epistemologi dan filsafat ilmu, tapi secara sederhana begini. Filsafat ilmu itu merupakan cabang filsafat yang mengkaji atau yang mempelajari ya, hakikat ilmu pengetahuan. Jadi di dalam filsafat ilmu itu akan muncul berbagai macam pertanyaan seperti apa itu ilmu pengetahuan, bagaimana kita bisa tahu bahwa sesuatu itu benar atau hanya tampak benar, atau misalnya pertanyaan seperti apakah ilmu pengetahuan bisa menjawab semua pertanyaan manusia, lalu apakah ada batas untuk ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul dalam filsafat ilmu. Dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu memang bermulanya sudah ribuan tahun yang lalu, sejak zamannya Descartes. Ratusan tahun yang lalu, sejak zamannya Descartes ya. Ketika Descartes mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Dan juga kemudian dilanjutkan yang sudah kita bahas, ya, ada Karl Popper dengan teori falsifikasinya. Nah, kalau kita pelajari seluruh pertanyaan itu tadi dan jawaban-jawabannya, maka di situ sebenarnya kita akan paham bahwa cara berpikir kita ini mulai dibentuk nih oleh filsafat ilmu untuk bisa atau untuk mampu menilai pengetahuan yang benar seperti apa dan pengetahuan yang tidak benar seperti apa. Nah sekarang pertanyaan yang paling mendasar, mengapa lalu filsafat ilmu penting bagi kita? Mari kita lihat contohnya saja. Pertama, kalau kita mempelajari filsafat ilmu, setidaknya pikiran kita itu terlatih untuk tidak mudah terjebak dalam hoax. Ya kan kita tahu ya, di era media sosial ini, informasi kan menyebar dengan cepat, tapi tidak semuanya benar masalahnya. Sehingga kita perlu kemampuan menseleksinya. Dan filsafat ilmu ini bisa membantu kita untuk mengetahui mana pengetahuan yang benar dan mana pengetahuan yang tampaknya saja benar. Selain itu, dengan pemahaman filsafat ilmu, kita juga mampu menarik jarak dari segala klaim yang muncul di hadapan kita. Menarik jarak itu artinya tidak langsung kita menyediakan diri, menyerahkan diri kita dilumat oleh kepercayaan atas suatu klaim. Tapi kita menarik jarak untuk belajar bersikap kritis. Kita bertanya dulu fakta-fakta di balik klaim itu apa. Kita menilai apakah klaim itu hanya merupakan opini atau betul-betul merupakan kesimpulan dari sebuah eksperimen ilmiah dan sebagainya itu. Sehingga dari situlah cara berpikir kita menjadi lebih lurus gitu.
Yang kedua, filsafat ilmu ini sangat bermanfaat ketika kita hari ini hidup di era di mana sains atau ilmu pengetahuan itu seolah-olah kembali menemukan kejayaannya ya. Setelah dulu ratusan tahun yang lalu sains mulai diragukan, kemudian kita hidup dalam iklim postmodern, lalu hari ini sains kayaknya menemukan kejayaannya lagi. Nah, filsafat ilmu ini membantu kita untuk lebih memahami ilmu pengetahuan secara bijaksana. Karena apa? Karena banyak orang yang hari ini itu menganggap bahwa ilmu pengetahuan atau sains itu sebagai sesuatu yang mutlak mirip agama. Padahal kebenaran ilmiah itu kan selalu berubah-ubah, tidak absolut seperti agama. Maka teman-teman, Isaac Newton itu dulu dianggap sebagai orang yang menemukan hukum final tentang alam semesta. Tapi kita lihat ada Einstein yang mengubah itu semua dengan teori relativitasnya. Atau misalnya, pada saat kalau kita refleksikan ya, pada saat terjadi pandemi COVID-19 kemarin ya, tahun 2020-an itu ya, kan kita lihat ya, kebijakan berubah ya, seiring munculnya data-data baru tentang penyakit COVID itu, sampai ada PSBB, sampai ada perlawanan dari masyarakat juga, tapi kemudian betul-betul ada korban yang besar juga terkena COVID gitu ya. Nah, tanpa memahami filsafat ilmu, kita jadi mudah bingung di tengah perubahan. Nah, setidaknya dengan kita mengenal filsafat ilmu, kita jadi tahu nih bahwa di mana kita harus menempatkan diri di hadapan ilmu pengetahuan yang terus berubah itu. Kan kita tahu bahwa sifat alami dari sains itu memang adalah dinamis dan berubah, selalu terbuka untuk dikoreksi dan digantikan. Maka kita tidak bisa melihat sains itu seperti agama yang harus dipegang sebagai pegangan absolut. Kita harus terus melihat perubahan itu dan mengetahui atau aktual terhadap setiap perubahan yang ada. Nah, selain itu teman-teman, dengan memahami filsafat ilmu, sebenarnya kita bisa juga melindungi diri kita dari pseudoscience. Kita sudah bahas itu ya, pseudoscience adalah klaim-klaim yang seolah-olah ilmiah, tapi ternyata ya palsu gitu. Tidak ada bukti-buktinya, tidak melalui proses pengujian ilmiah yang ketat gitu. Karena kenapa? Karena kan kita sudah bahas ya, kita seringkali melihat produk-produk yang memaksa kita membelinya setelah dia mengaku produk itu 100% ilmiah, padahal belum ada riset yang mendukungnya. Atau misalnya kita tiba-tiba percaya dengan konspirasi teori bumi datar, atau konspirasi teori UFO, yang sebenarnya muncul karena kita tidak paham seperti apa bedanya antara sains dan pseudoscience. Nah, filsafat ilmu membantu kita untuk lebih waspada dalam hal ini. Nah, selain itu juga teman-teman, apa sih sebenarnya guna filsafat ilmu untuk kita? Ya, filsafat ilmu juga membantu kita untuk membantu saat harus mengambil keputusan yang baik atau yang ideal dalam hidup kita. Entah itu misalnya soal kesehatan, investasi, tentang teknologi, dan ya pilihan hidup sehari-hari lah. Kita kemudian diajak untuk berpikir mirip ilmuwan ya, menimbang berdasarkan bukti-bukti yang ada, memisahkan mana yang sekedar asumsi, opini, dan mana yang fakta objektif gitu. Nah, lebih jauh lagi, filsafat ilmu itu akan mengajak kita berpikir tentang masa depan dan tidak takut menghadapi masa depan. Apalagi saat ini dengan berkembangnya kecerdasan buatan, artificial intelligence, kan sebenarnya muncul kegelisahan-kegelisahan baru ya. Apakah mesin itu bisa benar-benar menggantikan kita karena mereka sudah mulai berpikir seperti manusia? Nah, kita tahu kan jika AI suatu hari membuat teori ilmiahnya sendiri, apakah kemudian AI itu bisa disebut sebagai manusia juga gitu? Atau misalnya saat teknologi nih, kemajuan teknologi dengan AI ini bisa mengkoreksi DNA, mengubah
struktur genetik. Pertanyaannya lagi kan adalah bukan apakah bisa atau tidak bisa kita melakukan hal-hal yang di luar koridor moralistik itu, tapi apakah boleh atau tidak kita melakukannya. Misalnya tentang bom atom tuh, kita bisa melemparkan bom atom itu ke negara yang jahat. Bisa, karena ada teknologinya. Tapi boleh atau tidak, meskipun jahat negaranya, bolehkah kita melemparkan bom atom ke sana? Dan jahat itu jahat menurut siapa? Karena menurut negara yang dikasih bom itu juga dia merasa dirinya nggak jahat kan. Jadi filsafat ilmu menuntun kita untuk tidak hanya terpukau oleh kemampuan sains, tapi juga mempertanyakan batas-batas moralnya. Nah, pada akhirnya teman-teman, filsafat ilmu itu akan memberi kita kemampuan untuk rendah hati, selalu terbuka untuk dikritik, karena justru semakin kita dikritik, semakin kita ilmiah gitu. Karena kan seperti Karl Popper yang mengingatkan ya, bahwa tidak ada hal-hal yang absolut. Segala hal menjadi ilmiah ketika bisa dibuktikan dengan falsifikasi, dibuktikan kelemahannya. Jadi dalam konteks ini kita harus pahami bahwa ilmu pengetahuan atau sains atau ilmu itu sendiri hanyalah salah satu cara terbaik kita untuk memahami dunia, salah satu cara saja, bukan satu-satunya cara. Nah, ya singkatnya, lagi-lagi kenapa ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu penting untuk kita ketahui, kita kenali, ya karena kita hidup di dunia yang penuh informasi ini, dan kita perlu kemampuan untuk memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Dan karena sains terus berkembang, kita juga harus terus mengikuti perubahannya, tetapi juga harus dengan bijak. Tidak lalu kita FOMO gitu ya, fear of missing out. Karena kalau itu yang terjadi, ya hidup kita menjadi tidak stabil juga. Seperti saya selalu ingat dengan kata-kata Bertrand Russell ya, seorang filsuf yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak memahami filsafat ilmu itu seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Dia melangkah, tapi dia tidak tahu kemana dia melangkah. Nah, saya pikir ini adalah penutup dari seri kuliah filsafat ilmu yang sudah kita jalani 26 hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bila masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, tetap berpikir kritis.